Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzia Setianingtyas. Di video kali ini kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang diperoleh dari hasil oleh pikiran manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati hasil yang ekonomis dari suatu inovasi intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah HAKI didapat dari Intellectual Property Right or IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 mengenai pengesahan WTO. Setelah kita membahas pengertian dari HAKI, kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari HAKI. Dapat 4 macam tujuan dan fungsi dari HAKI, yaitu 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas upaya kerasnya dalam pembuatan karya dengan ekonomis yang tergantung di dalamnya. 2. Mengantisipasi dan mencegah terjadi pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Nomor 3. Kompetisi, khususnya dalam hak komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan masyarakat, serta bisa mendapat apresiasi. Nomor 4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Setelah mengetahui pengertian apa itu HAKI dan mengetahui tujuan fungsi HAKI, kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup tentang HAKI. Ruang lingkup tentang HAKI dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Hak ekonomi, hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak siaran, dan hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. 2. Hak atas ciptaan, hak yang merujuk langsung ke subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Dasar hukum tentang HAKI. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 19 2002 diganti Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. 2. Undang-Undang Nomor 4 2001 tentang paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Nomor 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Nomor 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Nomor 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, berisi desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Nomor 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Prinsip HAKI dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Prinsip ekonomi HAKI, memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. 2. Prinsip kebudayaan HAKI, meningkatkan pengembangan budaya baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Nomor 3. Prinsip keadilan HAKI, memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta dan tidak dapat digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Nomor 4. Prinsip sosial HAKI, merupakan satu kesatuan yang dibuat dengan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Jenis-jenis HAKI dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Hak cipta. Hak cipta kan khusus kepada para pembuat dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur
segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya antara lain. 1. Paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. 2. Merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk dan jasa. 3. Desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan kesan pada barang. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan satu produk jadi atau setengah jadi. Di dalamnya terdapat banyak elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. 5. Rahasia dagang. Rahasia merupakan hak informasi yang berkaitan dengan teknologi dagang atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. 6. Indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan suatu daerah asal suatu barang atau jasa. Simbol terkait haki. 1. Merek dagang atau disimbolkan dengan huruf TM. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. 2. Tanda layanan atau SM. Simbol SM digunakan untuk suara-suara tertentu, misalnya suara unit yang ada dalam satu film. 3. Merek terdaftar atau R. Simbol R produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Nomor 4. Hak cipta atau C. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta, maka jika ingin dilakukan publikasi perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Berikut yang dapat saya jelaskan, mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.